Guys, seperti yang sedia kita maklum bahawa negara Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk pertemuan G20 yang akan diadakan di Bali. Dan baru-baru ini, Jokowi juga telah berkunjung ke Rusia dan Ukraina. Secara tidak langsung, Indonesia mendapat dampak yang begitu besar sekali di mana Rusia akan mendirikan atau membangun projek nuklear di Indonesia dan di Ukraina pula mengalu-alukan untuk Indonesia membuat pembangunan di Ukraina. Jadi, kali ini Menteri Luar Rusia begitu memuji sekali tentang Indonesia. Kenapa dia puji, guys? Ayo sama-sama kita semak info ni. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar anda yang menonton video ni? Semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Nah, jadi guys, untuk topik yang akan saya react pada kali ini adalah terkait dengan Menteri Luar Rusia memuji negara Indonesia habis-habisan. Ada apa ini guys? Kenapa dia tiba-tiba memuji negara Indonesia habis-habisan? Adakah disebabkan kunjungan Presiden Jokowi, keberaniannya ya? Jokowi berkunjung ke negara yang berkonflik baru-baru ini di Ukraina, lepas tu pergi Rusia. Dan ayo kita sama-sama semak apakah info selanjutnya. Jadi untuk tajuk yang akan saya react pada kali ini yaitu Menlu Rusia Sergei Lavrov puji habis-habisan Indonesia di hadapan pertemuan G20. Nah, ini yang membuat saya rasa tertarik nih. Dan 3 hari yang lepas saya ada tengok Menteri Luar Ibu Retno Marsudi ya, dia berhasil ataupun berjaya menjemput menlu-menlu yang untuk pertemuan G20 ini keseluruhannya dapat hadir. Nah, itu yang membuat saya rasa begitu tertarik ya dengan kepimpinan dan juga cara pembawaan Menlu Ibu Retno Marsudi ini. Dia walaupun seorang sosok wanita yang bertubuh kecil, tetapi dia punya jiwa sungguh besar guys. Dia boleh menjemput ya ke semua menlu-menlu untuk pertemuan baru-baru ini. Jadi ayo kita semak apa dia punya berita selanjutnya. Dan ini video saya tengok dari channel Obrolan Panas ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ni, sama-sama juga kita support ini channel Obrolan Panas dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe, bolehlah subscribe dia punya channel. Jadi jangan kita berlama-lama, ayo langsung aja kita nonton info ini. Jom. Halo Sobat Baku Hantam. Halo. Menteri Luar Negeri Rusia memuji Indonesia karena kenetralan Indonesia sebagai presidensi G20. Berita terbarunya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengapresiasi peran Indonesia di dunia internasional. Saya melihat posisi Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab, yang memahami pentingnya membangun dialog berpedoman pada hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara yang setara, kata Menteri Luar Negeri Rusia ini. Lavrov menyebut posisi yang diambil negara Indonesia sangat tepat sebagai kapasitasnya sebagai anggota PBB dan kepemimpinan G20 tahun ini, serta Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada tahun 2023. Perhimpunan Bangsa-Bangsa se-Asia Tenggara. Itu dia juga jadi ketua. Lepas tu yang ini G20 pun ketua juga untuk Indonesia ni. Jadi ini Indonesia berperan penting ya. Lepas tu macam apa yang berlaku isu sekarang ini, macam semua macam tidak juga dirancang, tetapi adakah ini kebetulan? Di mana dunia sekarang berkonflik, lepas tu Indonesia pula menjadi tuan rumah untuk G20 dan itu boleh kehadiran pemimpin dunia di Indonesia nanti. Jadi di situ peluang untuk Indonesia
dengan dia punya posisi sekarang ni yang neutral, inilah ruangnya untuk meneutralkan keadaan ataupun ialah misi. Kalau Jokowi ni dia misinya adalah banyak kepada kemanusiaan dan juga ekonomi. Dia utamakan kemanusiaan itu. Artinya tidak mau peperangan itu berlaku macam itu. Ayo kita lanjut lagi guys. Kehadiran Menteri Luar Negeri Rusia dalam forum FMM G20 ini memang menjadi kontroversi dan menjadi sorotan utama di tengah invasi Rusia ke Ukraina, atau kata Pansboy Barat, operasi khusus Rusia ke Ukraina. Bahkan negara-negara G7 telah kompak menekan Rusia melalui pemberlakuan sanksi-sanksi ekonomi yang keras dan protes yang ditujukan dalam sejumlah forum internasional. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bahkan menolak untuk berdialog dengan Rusia. Menlu Amerika juga mengajak negara-negara G20 untuk memboikot dan menekan Moskow agar mengakhiri agresi di Ukraina. Bahkan dalam satu kesempatan, Menteri Luar Negeri Rusia ini sampai harus memutuskan walk out alias. Ini yang Ibu Retno Marsudi yang baru-baru ini dia ada menyebut Jokowi ya, di mana masa tu menteri-menteri luar seluruh dunia masa tu ya, yang terlibat dalam persidangan ini, rasa macam semua tertunduk lah begitu lebih kurang. Dia punya keberanian. Dia ni kalau di Malaysia mana Jokowi mana Ibu Retno Marsudi ni, macam pernah dulu mantan Perdana Menteri Dr. Mahathir. Itu pun berani dia punya bercakap ataupun ngomong di depan umum untuk apa-apa yang dia rasa untuk kebenaran dia cakap. Itulah keberanian ini. Sama guys. Keluar dari pertemuan dengan para Menlu G20 di Bali ketika negara-negara barat itu membombardir dan mempertanyakan serta mendesak penghentian serangan Bapak Vladimir Putin ke Ukraina. Namun alih-alih mendengarkan ocehan dari para menteri-menteri negara-negara lain, Menlu Rusia Sergei Lavrov memilih untuk walk out dan bersantai sambil minum kopi luwak campur arak Bali, kan? Ya salam. Bagaimana menurut kalian mengenai berita terbaru kedatangan Menlu Rusia Sergei Lavrov ini? Menlunya datang aja udah heboh bos, apalagi nanti Bapak Vladimir Putin datang ke Bali, ya kan? Kalian bisa berseluncur di atas vodka. Silakan komentar dan baku hantam kalian di samping Puskesmas Chernobyl. Oke. So, info ini bila kita tengok ya, memang pun Indonesia dia merupakan satu negara yang neutral, dan apabila Menlu daripada Rusia datang ke Indonesia, semestinya itu bukan satu kesalahan sebab itu atas dasar jemputannya daripada Indonesia. Dan sebenarnya Jokowi dia secara langsung datang, bukan melalui telepon, bukan melalui surat menyurat, tetapi dia datang ke Ukraina juga, dia datang ke Rusia juga. Seiring dengan itu sama-sama dia membawa jemputan itu untuk hadir persidangan G20 tu. Jadi itu salah satu perkara yang harus di highlight lah kan guys, sebab macam kira dia dua negara ni special jemputan tu oleh Presiden Jokowi. Jadi kenapa sampai dipuji habis-habisan Indonesia ni oleh Rusia ataupun Menlu Rusia, ialah sebab tengok sejak macam mana cara kepimpinan yang dibawa oleh Presiden Jokowi. Dia tidak berat sebelah dan dia tidak memihak mana-mana negara seperti di barat ataupun mana-mana negara lah yang menjadi kepentingan untuk dirinya. Tetapi Indonesia dia membawa pertemuan G20 ini betul-betul mengikut prosedur ya, tidak ada sangkut paut dengan hal-hal lain seperti dia turut juga memboikot ataupun membuat sanksi terhadap
Rusia. Jokowi tidak buat macam tu, tetapi Indonesia dia terus saja dengan kapasiti dia sebagai presidensi untuk G20 ni, dan inilah bukti bahwa Indonesia itu bersifat neutral. Jadi itulah yang saya nampak pada Indonesia sekarang ini, guys. Jadi keberanian dan juga ketegasan kepimpinan negara Indonesia ni harus dibanggakan ya oleh rakyat Indonesia, kerana mempunyai pemimpin yang begitu berani, yang lantang di persada dunia, sama ada di PBB ataupun di mana-mana pertemuan-pertemuan Jokowi dan juga kepimpinannya sama-sama tegas dalam apa-apa perkara yang perlu disampaikan. Jadi bagaimana pula pandangan kalian, guys, terkait dengan perkara ini? Kalian boleh juga komen di bawah ya, guys, tentang Menlu Rusia puji habis-habisan Indonesia nih di pertemuan G20 nih. Jadi itu saja untuk kali ini, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.